أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Salawat berikan salam, tak bosannya hendaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menikmati beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'inda Allah 12. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yang kita kenal perkalendera sekarang ini yang masyhur di tengah-tengah kita yaitu perkalendera Hijriah dan perkalendera Masehi. Masehi disebut dengan perkalendera Syamsiah dan Hijriah dikenal dengan perkalendera Qamariyah. Umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin mesti paham, mesti mengerti perkalendera Hijriah. Apa sebab? Karena seluruh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu sesungguhnya yang dipakai yaitu waktu perkalendera Hijriah. Hari berganti, tahun berlalu, tak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kurang lebih 9 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin Muharram. Hari ini kita sudah mulai masuk dalam penghujung bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayyid Muhammad dalam kitabnya Mada fi Sya'ban. Dengar ya. Sayyid Muhammad dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, beliau menuturkan ada beberapa kejadian yang menggembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu pensyariatan perintah di bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu peristiwa perpindahan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Saya ulangi, peristiwa pertama yaitu perpindahan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Apa sebab arah kiblat diganti? Mari kita sejenak menyimak penuturan Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW berpandangan bahwa Baitul Maqdis ini merupakan kiblatnya orang Yahudi, karena di sebelah Baitul Maqdis, ya, dekat dengan Baitul Maqdis, nanti di sana dekat dengan sinagog, tembok ratapan tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Jadi Nabi beranggapan bahwa mengarah situ menyamai kiblatnya dengan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW curhat kepada Jibril alaihissalam tentang keinginan beliau, iktikat beliau, cita-cita beliau ingin
bahwasanya kiblat kaum muslimin mengarah menuju kepada Masjidil Haram. Ingin sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikanlah keinginan ini kepada malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya aku makhluk sepertimu. Akan aku sampaikan keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Sambil menunggu Jibril membawa kabar gembira kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, makhluk yang sangat terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menegakkan tangannya, mengarahkan wajahnya ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah lukiskan dengan indah dalam Al-Quran kejadian ini di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, memohon, melangitkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lukiskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami sering melihat wajahmu menghadapkan ke langit, wahai Muhammad. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling mulia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengadakan satu permintaannya, beliau mengulang-ulang permintaan tersebut. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Maka dengan kerendahan hati, dengan keinginan yang sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian permintaan, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Dan Muhammad, palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridha. Allah jawab permintaan, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan wajahnya arah kiblat menuju Baitul Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sekali minta, belum Allah kabulkan, lalu kemudian putus asa, ini bukan adab seorang muslim. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan permohonannya berulang-ulang, sampaikan permintaan kita dengan rendah hati, sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dan cukup sekali Nabi sering qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah itu senang dalam diskusi yang panjang. Allah itu senang ketika melihat hambanya, ketika mendengar rintihan hambanya meminta, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang. Belum Allah kabulkan permintaan kita karena Allah ingin mendengarkan rintihan dan keinginan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sering meminta, sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya begitu dekat. Seorang anak ketika sering minta kepada ayahnya, karena anak itu tahu ayahnya dekat. Tidak mungkin anak
Jangan itu minta kepada orang lain yang jauh. Pun begitu kita selaku hamba sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sang Khalik Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin senang. Beda dengan manusia, semakin diminta semakin berat. Orang yang datang terus minta terus. Kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering meminta, Allah senang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi Muhammad SAW meminta untuk mengarahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Ini Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam kitab Mafathul Ghaib minimal ada 4 alasan kenapa Nabi SAW minta untuk diarahkan kiblatnya menuju Masjidil Haram. Santriwati, kalau diingat betul nanti saya kasih pertanyaan ya. Al-awwal anna al-yahud kanu yaquluna innahu yukhalifuna thumma innahu yatba'u qiblatana walau la nahnu lam yadri aina yastaqbil. Orang Yahudi itu senantiasa menyajikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Muhammad. Pengikutnya, kaumnya senantiasa menyelisih kita. Tapi lihat Muhammad, pengikutnya dan kaumnya hari ini mengikuti kiblat kita. Kalau sekiranya tidak ada agama kita kata orang Yahudi, tentu kaum Muhammad itu tidak akan tahu kemana akibatnya. Diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan orang Yahudi itu berkontribusi bahwa ajaran Muhammad itu kalau tidak ada ajaran kita tidak tahu mereka mau mana akibatnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua yaitu Al-Thani anna al-Ka'bah kanat qiblah Ibrahim. Yang kedua alasan kenapa Nabi minta diarahkan ke Masjidil Haram. Yang kedua karena kiblat yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam kiblatnya mengarah ke Masjidil Haram. Jadi pertama karena diejek oleh orang Yahudi. Yang kedua Nabi ingin kiblatnya itu mengarah ke arah kiblat pertama Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga menurut Rasulullah SAW jika arah kiblat ke Ka'bah hal ini akan dapat menyentuh hati orang-orang Arab sehingga mereka mau masuk Islam. Yang ketiga, menurut Nabi, kalau kiblat itu mengarah Ka'bah, tentu akan menyentuh hati kaum muslimin, orang-orang Arab yang belum masuk Islam akan masuk Islam. Sebagai kemuliaan orang-orang Arab di situ ada Ka'bah dan di situ kiblatnya. Agama yang dibawa Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Rasulullah menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di tanah kelahiran beliau, yaitu Makkah yang ada Ka'bahnya. Nabi ingin tanah lahirannya yang di situ terdapat rumah mulia dimuliakan dengan sholatnya menghadap ke kiblat. Ada 4 alasan disampaikan oleh Fahruddin Ar-Razi. Kamu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu berapa lama Nabi dan para sahabat dulu kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis? 17 bulan 3 hari. Ini disampaikan secara detail. Pergantian kiblat ini terjadi pada hari Selasa di bulan Sya'ban. Ini dari Abu Hatim Al-Basti. Sallu al-muslimuna ila Baitul Maqdis 17 syahra wa 3 ayyam. Kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, mereka sholat kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Nah, ingat ya. Ingat nanti ada tanya berapa Nabi kiblatnya mengarah ke Maqdis 17 bulan
tiga hari. Ini terjadi di hari Selasa bulan Sya'ban. Lihat nanti dalam kitab Mada fi Sya'ban, dia akan dikarang oleh Said Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Lalu apa ibrah perpindahan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Masjidil Al-Haram? Para mufassir mengatakan yaitu hikmahnya setiap nas yang Allah nukilkan, cantumkan dalam Al-Quran, maka di situ terdapat hikmah. Dan hikmahnya perpindahan tersebut untuk menguji kaum muslimin setebal apa iman mereka dan setunduk apakah mereka untuk taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sudah 17 bulan 3 hari mereka menghadap Baitul Maqdis. Hari itu diperintahkan lagi untuk kiblatnya ke arah Baitul Haram. Ini untuk menguji mereka, siapa yang beriman dan siapa yang membelok. Karena sudah terlalu sering, biasanya itu susah move on. Kalau sudah susah move on, ya, terkadang perintah pun akan dilanggar. Ya Hanif, contoh Hanif, la kabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan tidaklah kami jadikan perpindahan kiblat ini yang sebelumnya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram kecuali untuk mengetahui mana yang benar-benar mengikuti Rasul dan mana yang akan membelok dari perintah Rasul. Dan sesungguhnya perkara tersebut amat berat kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Kaum muslimin, azza Allah wa iyyakum. Inilah bulan Sya'ban, kejadian perpindahan arah kiblat. Oleh karena itu, ketika kita masuk bulan Sya'ban, ingat betul kejadian besar ini yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sumringah, riang, gembira karena di antaranya Allah mengabulkan permintaan beliau yang selama ini beliau menghadapkan ke langit untuk meminta perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Yang kedua, muslimin rahimani wa rahmatullah, yaitu nanti turunnya perintah atau wahyu tentang pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin azza wa jalla ya. Insyaallah 9 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ada beberapa persiapan yang mesti kita persiapkan dan menjadi bekal kita untuk memasuki bulan yang mulia ini. Yang pertama, persiapan doa. Jangan sampai kita lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah berkenan memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Sekali lagi, bekal pertama doa. Sisipkan di antara waktu selesai sholat atau di sepertiga malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabb. Sampaikan umurku sampai di bulan Ramadan. Perjumpakan aku dengan bulan suci Ramadan. Sebab berapa banyak di antara saudara kita yang belum sampai ke Ramadan, tidak sampai ke bulan. 2-3 hari yang lalu, saudara kita, ayahnya kita, istri kedua meninggal dunia. Hari Jumat yang lalu, waktu kami khutbah di Selangor, ketua PDA, ketua PCA meninggal dunia. Malam lalu kami bertakziah dan selanjutnya. Sampaikan hajat kita ingin bertepatan di bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu ternyata orang-orang sebelum kita salafus saleh mereka berdoa. Kata Ibnu Rajab bin Hanbal dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kanu ba'd salaf yad'una Allah 6 ashhur liyesh ay yuballighum Ramadan wa yad'una 6
ay yataqabbalallahu a'malahu fi Ramadan. Ibnu Rajab bin Hanbal kitabnya, dulu orang-orang salaf kita, salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan namanya. Untuk apa? Ayyuballighur Ramadan, supaya Allah berkenan memanjangkan umurnya dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan mereka juga berdoa 6 bulan lamanya. Untuk apa? Supaya Allah berkenan menerima seluruh ibadah mereka yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan 6 bulan. Berdoa 6 bulan supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita hari ini tinggal 9 hari lagi, insyaAllah 8 hari lagi. Belum berdoa juga, naif. Coba yang hafal, ada nggak yang sudah berdoa minta bulan suci Ramadan? Belum. Nanti doa. Aku harus ketika malam. Selesai sholat, Allahumma ballighna Ramadan. Pakai bahasa Indonesia boleh juga. Kurang 9 hari. Mereka 6 bulan. Mereka itu salafus saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Patuh, tunduk, ibadahnya banyak. Kita yang khalaf, ibadah sedikit tapi lupa berdoa. Jadi berdoa supaya Allah perkenankan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, perbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Seorang yang masih membawa dosa maksiat bertumpuk-tumpuk, seorang yang membawa pelanggaran-pelanggaran atas syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yang di situ banyak keberkahan, yang di situ banyak kemuliaan, yang itu dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu memaksimalkannya kalau membawa dosa maksiat yang belum dibersihkan. Saya kasih analogi. Bagaimana perasaan kita kalau rumah kita yang sudah kita sucikan, rumah kita yang sudah kita bersihkan, sudah kinclong, sudah kilat, sudah glowing, tiba-tiba mau masuk bertamu ke rumah kita, orang yang kakinya masih berlumpuran, kotoran, lumpurnya masih banyak. Sudahkah kita menerimanya? Kalaupun menerimanya, apakah kita akan membiarkannya berlama-lama dalam rumah kita? Tentu tidak. Pun begitu, ketika kita masuk Ramadan, kita belum perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, belum mentazkiyah nufus kita. Sayangnya bisa jadi kita tidak akan mampu memaksimalkannya untuk mengambil kebaikan, keberkahan yang ada dalam bulan tersebut. Jangan sampai kemudian ada sebuah ibarat yang singkat yang dapat menjadi cambuk bagi kita. Idza ra'aita ghabaran 'ala mushafika fal ghabaru 'ala qalbika ashaddu. Apabila kalian melihat mushaf kalian itu berdebu, maka sesungguhnya hati kalian lebih parah, bisa-bisa berkarat hati kita. Saya ulangi ya. Idza ra'aita ghabaran 'ala mushafika fal ghabaru 'ala qalbika ashaddu. Apabila kamu melihat mushaf kalian berdebu, sesungguhnya hati kalian lebih berdebu daripada mushaf itu. Sehingga apa? Kita berat untuk membuka mushaf tersebut. Kenapa? Karena di dalam diri kita terdapat nuqtah yang menutupi hati kita sehingga hidayah tersebut susah masuk ke kita. Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayah tersebut susah untuk masuk ke dalam hati kita, yang kemudian tidak membuat kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Penting sekali kita untuk menyampaikan dosa apa yang sudah kita lakukan, sehingga kemudian Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita. Lalu kemudian
doa-doa yang berkaitan dengan bulan-bulan suci Ramadan, sunnah-sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Contoh misal, di 10 malam terakhir Ramadan kita disunahkan untuk banyak membaca doa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Dihafal sekarang. Kalau belum hafal atau lupa atau kemarin sudah hafal, diingat sekarang, dimurojaah lagi. Supaya nanti apa? Supaya nanti ketika kita masuk Ramadan dan menghafal lagi, sudah hafal, tinggal mempraktekkan. Doa salat witir. Subhanakal Quddus, Subhanakal Quddus, Subhanakal Quddus, Rabbul Malaikatuh. Dihafal sekarang. Kalau lupa diingat lagi. Yang harusnya kita dapat pahala karena kita minim ilmunya, tidak ada persiapan. Kebaikan yang harusnya kita hukum lewat itu saja. Kata Nabi, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya orang tersebut dalam keburukan. Hati-hati, kalau dia terhalang untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan, bisa itu merupakan tanda keburukan dalam melangkah diri kita. Idza ra'aita nafsaka mutakasiran fi ta'atillah fa'lam anna Allah qad kariha 'anka. Kami banyak. Kata Ibnu Qayyim, apabila kalian melihat diri kalian mulai bermalas-malasan untuk bersegera melaksanakan ketaatan, untuk segera melaksanakan kepatuhan ketundukan, untuk segera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan cepat kita menempuhnya, berhati-hatilah. Fahdar annallaha qad kariha 'anka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benci atas ketaatan yang kita lakukan. Alhamdulillah, kalau itu sudah melekat pada diri kita. Kaum muslimin yang azza wa jalla. Yang pertama, persiapkan doa. Kedua yaitu ilmu. Yang tiga, taubat. Kaum muslimin yang azza wa jalla. Sedikit sebelum adzan Isya, kami sampaikan ilmu tentang puasa. Ramadan itu secara bahasa artinya apa? Membakar. Artinya apa? Masuk bulan Ramadan, itulah yang akan membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Dan puasa senantiasa berkaitan dengan Ramadan, senantiasa berkaitan dengan pensyariatan saum. Nah, secara bahasa, supaya kita melaksanakan puasa itu ada ilmu, kami sedikit berbagi ilmu. Puasa itu secara bahasa diambil kata saumun. Bentuk pluralnya atau jamaknya siam. Kadang orang menggunakan saumun, kadang siamun. Tapi lebih banyak orang itu siam. Ya. Imsak wal qaf an syai'. Jadi puasa itu artinya itu menahan diri dari meninggalkan dari melakukan sesuatu. Ini juga dulu dalam Al-Quran disebutkan ketika Maryam setelah mengandung keluar anak Isa, pulang kampungnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertanya, katakan inni nadartu lirrahmani shauman fala tukallimu al-yawma insiya. Aku sebelumnya bernadar kalau Subhanahu wa taala untuk tidak bercakap dengan orang dan aku berpuasa. Kaum muslimin azza wa jalla. Jadi secara bahasa saum, siyamun, imsak, wa qaf' an syai'. Secara istilah, puasa itu adalah imsak 'anil muftir 'ala wajhil makhsus, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dengan cara-cara tertentu. Ada juga definisi yang lain, imsakun nahar 'anil mufattaratin biniyatin min ahlihi min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kaum muslimin yang azza wa jalla, ini definisi puasa. Nah, pensyariatan puasa sekalian, dulu sebelum datang syariat Ramadan ini, Nabi sudah berpuasa. Puasanya itu puasa Ayyamul Bid dan puasa Asyura. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalatha ayyam, yasumu thalatha ayyamin min kulli
syahrin. Nabi SAW berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa yasumu yaumul Asyura, dan beliau berpuasa Asyura. Jadi sebelum pensyariatan puasa Ramadan itu sudah ada pensyariatan puasa, yaitu puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti turunlah perintah puasa ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalam kita tafsir 10 Sya'ban setelah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, turun ini. Jadi berpindah kiblat dulu, baru pensyariatan puasa. Ini di tahun kedua Nabi Hijrah. Tahun kedua Nabi Hijrah. Sehingga Nabi SAW itu berpuasa Ramadan itu cuma 9 kali dalam hidupnya. Kenapa? Karena Nabi SAW dapat pensyariatan puasa ketika beliau sudah di Madinah di tahun kedua Hijrah. Beliau di Makkah belum ada pensyariatan puasa Ramadan. Nabi itu diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. 10 tahun Nabi berdakwah di kota Madinah. Kemudian sekalian, hebatnya nanti di tahun pertama pensyariatan puasa tersebut nanti ada perang. Puasa-puasa baru pensyariatan pertama puasa tahun kedua Hijrah, nanti perang Badar dalam keadaan puasa. Dan menang Nabi sallallahu alaihi wasallam 313 orang pasukan melawan ribuan orang dalam keadaan puasa. Jadi puasa itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Bahkan puasa itu jadikan hari kemenangan, pembebasan manusia oleh Tariq bin Ziyad, menaklukkan Roderick dan kaum Visigot itu tanggal 28 Ramadan kemenangannya. Puasa-puasa disuruh perang. Jadi kalau ada orang puasa-puasa baru belajar dulu, ini perlu mengaji lagi sejarah. Orang terdahulu mereka puasa-puasa ikut berperang. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi persyariatan puasa itu wahyu Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di tahun kedua Hijrah 10 Sya'ban. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau puasa umat terdahulu itu ada namanya puasa Daud. Ya, puasa Daud, sehari puasa serida, sehari puasa serida. Kemudian ada juga puasa Maryam. Maryam kan ini nazar turban sauman. Jadi tidak cuma tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara dengan apa lain. Umat terdahulu. Ya. Bahkan orang Yahudi itu tidak puasa ya sekalian. Orang Yahudi itu mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh gosok gigi. Yang dalam bahasa mereka itu dengan disebut Yom Kippur namanya dalam bahasa Yahudi-nya. Jadi ada mereka yang disebutkan Yom Kippur. Itu mereka berpuasa juga orang Yahudi. Dan dua mereka waktu berpuasa, Yom Kippur dan Tis'a B'Av. Nah, jadi mereka itu berpuasa di orang Yahudi. Perbedaannya apa orang terdahulu dengan kita? Yang pertama, kita persyariatannya lebih ringan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita mudah dan sulit. Jadi kalau Maryam dulu puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari. Jadi kalau umat Muhammad SAW puasa yang wajib dia Ramadan. Kemudian harinya sedikit, maka disebut ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Jadi perbedaannya antaranya. Kemudian kita dianjurkan untuk makan sahur. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini antara
keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang puasa. Ada keringanan. Umat terdahulu berpuasa, tapi beda dengan kaum muslimin. Hebatnya kita sedikit mengerjakan pahala dilipat gandakan. Jadi kalau kita berpuasa di hari lain itu sudah dapat jaminan ampunan. Tapi kalau di Ramadan dapat jaminan diampuni dosa. Kita sholat malam di bulan lain dan dapat jaminan ampunan. Tapi kalau di Ramadan dapat jaminan ampunan, gerasi. Di bulan lain barangkali jaminannya pahala. Kalau di Ramadan dapat pahala dilipat gandakan, dapat jaminan ampunan. Man shoma Ramadan imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dilipat gandakan pahalanya, dapat ampunan, luar biasa. Kaum muslimin yang Allah ya. Barangkali itulah sebelumnya tentang persiapan kita di bulan suci Ramadan. Jadi ingat betul-betul Sya'ban ini dua wahyu Allah yang besar yang kita ingat. Perpindahan arah kiblat, kedua pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Dan bekal kita untuk menghadapi Ramadan, pertama banyak doa supaya Allah berkenan memanjangkan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, taubat. Yang terakhir, perbanyak ilmu tentang bulan suci Ramadan. Man kasara dalam kasar khatamu. Syukran ala husni ihsanikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum